Pidato pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Putu Sudira MP sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu pembelajaran vokasi pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul Pembelajaran Vokasional Tinjauan Filosofis Teoritis untuk Hamemayu Hayuning Bawono di Era Transformasi Digital. Om Ano Badrah Kratawo Yantu Wiswata. Semoga segala pikiran baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat PLT Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Dr. Margono M. Hum MA. Yang saya hormati para Wakil Rektor, Ketua, Sekretaris dan anggota Senat, Ketua, Sekretaris dan anggota Majelis Guru Besar, Ketua Harian, Sekretaris dan anggota Dewan Pertimbangan, Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal, Ketua Tim WCU, para Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Ketua Badan, Kepala Biro, Ketua UPT TIK, Ketua KIA, para koordinator program studi, koordinator kampus Wates dan Gunung Kidul, dan Bapak Ibu dosen program Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Jurusan, koordinator program studi, Bapak Ibu dosen dan karyawan Fakultas Teknik, Ketua dan segenap pengurus Dharma Wanita Persatuan Universitas Negeri Yogyakarta, serta para hadirin tamu undangan yang saya muliakan, dan juga kepada seluruh keluarga yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, salam, Om Swastiastu. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, mohon izin pidato ini tidak saya bacakan secara keseluruhan, tetapi saya pilih sebagian dikarenakan terbatasnya waktu yang tersedia. Bapak Ibu yang saya muliakan, pendidikan vokasional menghadapi konteks baru yang mengglobal, yakni transformasi digital. Digitalisasi dan transformasi digital berlangsung intensif dan memberi insentif dan kemudahan-kemudahan besar bagi masyarakat. Transformasi digital telah merubah pola pikir masyarakat, pola komunikasi, pola kerja, struktur pekerjaan, metode kerja, kebutuhan kompetensi dan skill kerja. Teknologi artificial intelligence, Internet of Things, cyber physical system, augmented reality, virtual reality, machine learning, cloud computing, big data, cyber security, embedded system, microcontroller, programmable logic controller, wireless sensor, aktuator, robot adaptif, manufaktur aditif telah membuat perubahan radikal dalam proses produksi dan organisasi bisnis. Pendidikan vokasional sebagai pendidikan untuk kebekerjaan dihadapkan pada masalah bagaimana pembelajaran vokasional di era transformasi digital diformulasikan secara filosofis teoritis dalam pengembangan kesadaran karir profesi hidup, kehidupan, penghidupan untuk Hamemayu Hayuning Bawono. Hadirin yang terhormat, selanjutnya akan saya sampaikan tinjauan filosofis teoritis pembelajaran vokasional di era transformasi digital untuk Hamemayu Hayuning Bawono. Kelahiran adalah kepastian masa lalu dan kematian adalah kepastian masa depan. Di antara dua titik kepastian itu ada berjuta-juta titik eksperimental ketidakpastian hidup, kehidupan, dan penghidupan manusia. Filsafat eksperimentalis pragmatis John Dewey. Di dalam mengarungi titik-titik ketidakpastian itu, manusia dituntut oleh alam, Buana Agung dan Buana Alit untuk terus-menerus belajar,
melakukan learning, relearning, dan unlearning. Filsafat progresivisme Sigmund Freud. Mencari penghidupan dalam sebagian perjalanan waktu hidup, penting sekali memperhatikan alam kehidupan Buana Agung dan Buana Alit. Bagaimana alam kehidupan Buana Agung dan Buana Alit dikelola agar terus-menerus hidup sustainable dalam dukungan penghidupan yang baik dan benar. Proses pencarian dan pengembangan karir profesi kehidupan membutuhkan pembelajaran vokasional sebagai proses pendidikan dan pelatihan untuk hidup dan penghidupan. Pembelajaran vokasional harus menghidupkan penghidupan dan kehidupan karir profesi seseorang di tengah-tengah alam kehidupan secara nyata, baik dan benar, serta mampu menempatkan diri sebagai Buana Alit di tengah-tengah kosmos makro Buana Agung. Vitalitas hidup berkarir dalam berbagai profesi di era transformasi digital sangat ditentukan oleh daya hidup yang bersumber dari jiwa atman budi yang luhur, pikiran yang kreatif, pikiran yang kritis, berpikir tentang pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, dan ide-ide baru. Ini dalam filsafat idealisme Plato dan Bhagavad Gita. Pembelajaran vokasional dihadapkan pada tantangan proses inquiry, discovery, desain, dan rekayasa penghidupan. Bagaimana pembelajaran vokasional menyediakan ruang-ruang belajar, bertumbuhnya kehidupan berkarya, membangun insan-insan kreatif, berkesadaran nurani, cipta, rasa, dan karsa yang kuat, menjaga keharmonisan alam tanpa pamrih pribadi yang sempit dan hawa nafsu egoisme yang rendahan. Bhagavad Gita. Pembelajaran vokasional melatih tumbuhnya kerelaan hati lahir dan batin, lilo legowo lahir terusing batin, bersungguh-sungguh dan terus-menerus berusaha dengan cerdas, sepi ing pamrih rame ing gawe, membangun komitmen tetap, menumbuhkan kepercayaan diri antep, memiliki orientasi masa depan yang jelas mantep. Pembelajaran vokasional juga penting mewujudkan rasa senang, keheningan, ketenangan, dan perenungan, nang ning nang nung, membangun pribadi berkepribadian yang teguh, kuat, berani, tahan uji, ngandel, kendel, bandel, mengusahakan dan menjaga kebenaran benar, kebaikan becik, keindahan hayu, keselamatan dan kelestarian rahayu, dunia yang kita sebut dengan hame mayu hayuning bawono. Representasi dunia Buana Agung dan Buana Alit yang benar, baik, indah, selamat, dan lestari tampak menggejala dalam kehidupan masyarakat yang serba tertib dan teratur, toto. Semua kegiatan kehidupan dilaksanakan dengan cermat dan seksama, titi, sehingga membuat ketentraman, tentrem, kemakmuran, kesejahteraan, toto titi tentrem Karto Raharjo, tata nilai budaya Yogyakarta. Filosofi realisme Aristoteles dan John Wheat memberikan petunjuk bahwa hidup dan kehidupan ini adalah dualitas di antara actuality dan potentiality, form and matter. Manusia dipandang sebagai komposisi di antara spirit hidup dan badan ragawi, di antara pikiran dan tubuh, di antara software dan hardware. Bhagavad Gita. Dalam filosofi Trihitakarana, manusia dipandang sebagai bentukan cucupu lan manik, wadah dan isi. Tubuh badan sebagai cucupu atau wadah, dan jiwa atau roh adalah manik atau isinya. Masuknya manik jiwa ke dalam cucupu badan membangun vitalitas daya hidup yang disebut dengan prana, sabda bayu hidup. Prana sabda membangun kapabilitas berkomunikasi, prana bayu membangun kapabilitas berinovasi dan berkolaborasi, prana hidup membangun kapabilitas berpikir kreatif dan kritis. Skill abad 21. Badan, jiwa, prana adalah 3 unsur penyebab kebahagiaan atau Trihitakarana.
tri artinya tiga, hita artinya bahagia, karono artinya penyebab. Agar berbahagia, maka manusia harus membangun keharmonisan dengan Sang Hyang Pencipta, keharmonisan antar sesama, dan keharmonisan dengan alam semesta. Realisme berpandangan, manusia adalah being yang bertumbuh merealisasikan peran potensialitas menjadi aktualitas nyata yang ada dan mengada di masyarakat. Pembelajaran vokasional menyediakan proses pelatihan pengembangan potensi kerasionalan menjadi aktualisasi diri yang sehat dan berkapabilitas kerja yang profesional. Dimilikinya pengetahuan kerja, sikap kerja, skill kerja, dan moral kerja sebagai personal capital menjadi social capital dalam berkarir. Dalam filosofi masyarakat Bali, pembelajaran vokasional mengembangkan guna atau bakat minat seseorang agar mampu membangun geginan atau profesi kerja sebagai perwujudan pregina atau manusia yang profesional yang meguna atau bernilai guna. Upaya-upaya cerdas mengubah penghidupan melalui pembelajaran vokasional membuka ruang yang lebar bertumbuhnya potensi diri dan kapabilitas kebekerjaan dengan tetap tekun berusaha dan lebih kusuk berdoa. Nang donyo kang sugih puji, yen siro temen satuhu, tuhu teko denyo mujo. Manusia wajib berikhtiar sampai derajat pangkat tertinggi menurut potensi manusiawinya, mupus, kemudian menunggu keputusan Tuhan dengan penghargaan yang baik dan penyerahan diri, agar dalam hidupnya manusia banyak mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan dijauhkan dari malapetaka. Rahayu ingkang sami pinanggih widagdo nir ing sambikala. Maka manusia harus senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Aristoteles mengingatkan bahwa dualitas kehidupan manusia antara substansi dan peristiwa, kebenaran alam sekala memiliki ruang dan waktu. Oleh karenanya, substansi filosofi, teori, dan konsep-konsep pembelajaran vokasional penting direalisasikan secara aktual dalam ruang lokal kedaerahan, nasional keindonesiaan, keglobalan, dan waktu kekinian, yaitu era transformasi digital dan revolusi industri 4.0. Transformasi digital menjadi kondisional stimulus yang penting dan harus direspon baik bagi pembelajar vokasional, teori behaviorism. Struktur kognitif pembelajaran vokasional perlu disesuaikan dalam bentuk paradigma baru pembelajaran vokasional dalam menghadapi transformasi digital, teori kognitivisme. Transformasi digital penting diintegrasikan ke dalam struktur baru pembelajaran vokasional, teori kognitivisme asimilasi, dan disesuaikan dengan pandangan baru sebagai inovasi, teori kognitivisme akomodasi. Pembelajaran vokasional dengan paradigma baru dikonstruksi dalam forum belajar sesuai kebutuhan peserta didik, latar belakang sosial budaya, bakat dan minat sebagai proses mematangkan peserta didik menggunakan teknologi cyber, sains, seni, belajar kreatif memecahkan masalah-masalah pekerjaan. Pembelajaran berlangsung demokratis sebagai proses interaksi orang dewasa di mana semua orang sebagai guru fasilitator belajar dari kehidupan, teori life-based learning. Pembelajaran vokasional dirancang menyediakan ruang-ruang terkultivasinya pikiran, gagasan, ide-ide kreatif anak bangsa dalam membangun berbagai inovasi. Teori Tribudaya Sudire 2011 menyatakan, proses pembelajaran vokasional akan berhasil membangun kreativitas dan inovasi jika budaya berkarya, budaya belajar, dan budaya melayani dikembangkan secara simultan. Budaya belajar diwujudkan sebagai inovasi budaya berkarya, dan budaya berkarya diwujudkan menjadi budaya melayani sesama untuk kesejahteraan dan kedamaian bersama. Memanusiakan manusia sebagai buana alit yang hidup mencari penghidupan di seluruh kehidupan sosial, ekonomi, budaya, teknologi, sains, politik, semesta alam sebagai buana agungnya. Teori humanisme.
Pembelajaran berlangsung sebagai proses transformasi dan kulturisasi nilai-nilai sosial, ekonomi, budaya, teknologi, politik, alam dalam kehidupan sehari-hari. Teori spektaktor menyatakan bahwa realitas hidup memandang bahwa realitas kehidupan perlu diorganisasikan, disistematisasikan, distrukturkan sebagai pandangan yang realis. Pembelajaran vokasional menuntun pencarian dan penemuan realitas atau kenyataan hidup. Di dalam proses pencarian dan penemuan realitas hidup, seseorang harus melakukan konfirmasi ide-ide, gagasan-gagasan dan konsep-konsep dengan realitas yang senyata-nyatanya ada. Teori korespondensi. Ide itu baik benar bernilai guna manakala sejalan dengan realitas dan kebutuhan hidup dan kehidupan. Ide yang baik adalah ide yang konkret, dapat direalisasikan. Ide yang baik tidak bisa direalisasikan, sama saja dengan ide buruk. Seperti bibit jagung unggul yang digantungkan di plafon rumah menunggu waktunya lapuk. Pembelajaran vokasional mendorong tumbuhnya rasionalitas berpikir, keterampilan belajar melakukan penyelidikan dan mengkomunikasikan temuan sebagai kebenaran. Pembelajaran vokasional secara esensialis selalu dihadapkan pada tantangan pengembangan dampak kapabilitas keberkerjaan lulusan. Teori outcome based education. Pembelajaran vokasional penting membentuk personal capital berupa kapabilitas diri dan skill kebekerjaan sebagai ekonomi, sosial, teknologi capital berupa jaringan kerja. Oleh karenanya, pembelajaran vokasional harus menguatkan nilai-nilai etik, penghargaan akan kepentingan orang lain, respek kepada kebenaran, pengakuan pada nilai-nilai sosial, nilai ekonomi, nilai teknologi, nilai sains, dan ketaatan pada janji, serta peka pada tugas dan kewajiban, ulet, tekun, tabah, melakukan pembangunan dan pemeliharaan lingkungan alam. Hame mayu hayuning bawono. Mohon maaf. Pembelajaran vokasional memberikan pengalaman nyata peserta didik, membangun usaha budidaya, mewujudkan kapasitas ilmu winasis, meningkatkan kekayaan arto dan kekuasaan wiryo. Meningkatnya winasis seseorang akan meningkatkan wiryo atau kekayaan dirinya dalam hal penguasaan diri dan kekayaan dirinya arto. Kapasitas winasis, wiryo dan arto yang meningkat memberi peluang perjalanan kehidupan dan pencarian penghidupan berjalan dengan lebih benar, lebih baik, lebih indah, lebih bijaksana di dalam membangun kesejahteraan, kebahagiaan dan pengaruh yang semakin luas. Mukti Wibowo Baudendo. Pembelajaran vokasional dalam dimensi eksperimentalis pragmatis memandang bahwa manusia hidup dalam ketidakpastian. Manusia harus bisa hidup survive di dalam ketidakpastian itu. Untuk itu, manusia perlu cermat, teliti, hati-hati di dalam melatih memperoleh pengalaman dan pemecahan masalah kerja. Pemecahan masalah hendaknya dilaksanakan secara kolaboratif dalam lingkungan alam sains, teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya yang kontekstual. Tata nilai kehidupan sosial dan budaya serta teknologi dijadikan pakem menyelesaikan masalah. Kolaborasi dan komunikasi menyelesaikan masalah pekerjaan dilandasi kebersamaan dan kekompakan. Saeko kapti agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan benar, baik, cermat dan tepat. Pikiran selalu digunakan sebagai instrumen pokok dalam memecahkan masalah kerja dan pekerjaan. Para hadirin yang saya muliakan, akhirnya sampailah pidato ini pada sesi penutup. Filosofi idealisme, realisme, esensialisme, eksperimentalisme, pragmatisme, progresivisme, tritakarana, teori kognitivisme, konstruktivisme, teori humanisme, teori efisiensi sosial Prosser, teori spektaktor, teori OB, teori budaya, dan tata nilai budaya Yogyakarta merupakan filosofi dan teori yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan
pembelajaran vokasional era transformasi digital untuk Sustainable Vocational Education Hame Mayu Hayuning Bawono. Pembelajaran vokasional di era transformasi digital dibangun sebagai proses aktualisasi pengembangan kreativitas, inovasi berkehidupan, dan mencari penghidupan berbasis teknologi cyber yang mampu membangun kesadaran Trihitakarana, bersahabat dengan perubahan di dalam Hame Mayu Hayuning Bawono, Toto Titi Tentrem Karto Raharjo. Proses pembelajaran vokasional membangun tumbuhnya kesadaran diri, self-reliant sebagai buana alit yang berkembang dalam lingkungan sosial, budaya, ekonomi, teknologi, seni, alam sains, dan kesemestaan buana agung. Secara proporsional dan sosial, pembelajaran vokasional membangun kapabilitas how to live together di antara manusia dengan manusia, manusia dengan mesin-mesin cerdas, manusia dengan lingkungan hidupnya, manusia dengan Tuhan dalam membangun kebahagiaan, kesejahteraan, produktivitas, dan efisiensi. Pembelajaran vokasional memasuki generasi 5.0, yaitu pembelajaran vokasional generasi cybergogi. Cybergogi merupakan paradigma pembelajaran generasi 5.0 di mana setiap orang harus menautkan kreativitas dan inovasinya pada teknologi cyber, Internet of Things. Semua kreativitas dan inovasi yang diperoleh melalui aktivitas pengalaman belajar dapat ditautkan pada IoT. Dengan cara seperti ini, terbangunlah kesadaran kolektif, yaitu kesadaran komunal yang terwadai oleh jaringan cyber yang dimiliki secara kolektif dan digunakan secara kolektif untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan dan penghidupan. Kecerdasan semacam ini memiliki daya ungkit yang sangat luar biasa dibandingkan kecerdasan yang bersifat standalone. Paradigma pembelajaran vokasional berubah dari lot ke hot, metakognisi, problem solving, analytical skill menuju inovasi-inovasi produktif. Cybergogi menggunakan Web 4.0 menyediakan fasilitas communicating, controlling, dan computing. Pembelajaran vokasional tidak lagi hanya proses psikologi dan sosiologi yang berlangsung intrapersonal dan interpersonal, tapi sudah memasuki era psikososial teknologi. Perubahan pola pikir personal terbangun melalui proses psikologi, sosiologi, dan proses teknologi. Cybergogi memfasilitasi pembelajaran online dalam jaringan IoT yang menyediakan fasilitas belajar aktif berperan melibatkan diri dalam interaksi cyber dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berlangsung lintas lokasi dan lintas generasi dan berjalan dengan kecepatan yang tinggi. Paradigma pembelajaran vokasional telah berkembang dalam 5 generasi atau pentagogi. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, melalui pidato ini saya menyampaikan rekomendasi pengembangan pembelajaran vokasional untuk karir profesi di era transformasi digital dalam Hame Mayu Hayuning Bawono. Pembelajaran vokasional perlu 1. Mengembangkan dan mengaplikasikan software pembelajaran, menguasakan teknologi big data, IoT, AI, AR, VR. 3. Menguasakan keterampilan dan proses produksi. 4. Memahamkan struktur jaringan kerja. 5. Melatih kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi. 6. Tanggap terhadap dinamika perubahan. 7. Memiliki inisiatif berinovasi. 8. Melatih skill complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, coordinating with others, emotional spiritual intelligence, judgment and decision making, service orientation, negotiation, and cognitive flexibility. Kemudian yang ke-9, melatih skill memanfaatkan dan menghargai waktu. Dan ke-10, memahamkan nilai-nilai dasar Hame Mayu Hayuning Bawono. Hadirin yang saya muliakan, izinkan saya menyampaikan satu tembang Dandang Gulo yang sangat erat kaitannya dengan pembelajaran dan pengembangan profesi diri melalui vokasional. Kawruhono pituduh yekti ngudi ingrat pangkat prokaulo
mengerti ruh batini yekti pitu doh luhur anugrahanto saking yang widi mreh mangyo raharjo iku budaya kang nyoto sun pitu aduh yen arsa nambut kardi marmo den waspadakno. Ketahuilah tentang petunjuk utama, berusaha meningkatkan derajat dan pangkat, mengetahui untung dan rugi, ternyata itu adalah petunjuk utama, akan mendapat anugerah Tuhan agar mendapatkan kesejahteraan. Itulah budaya yang nyata, ku beri petunjuk jika hendak bekerja sebaiknya selalu berhati-hati. Astongkare atas anugerah kerta warna anugerah yang widi, saya diizinkan dan diberi kesempatan berdiri di podium ini di hadapan Bapak Ibu, Saudara yang sangat saya muliakan, juga atas jasa baik Bapak Ibu dan berbagai pihak yang telah saya terima untuk menyampaikan pidato pengukuhan guru besar ini. Untuk itu perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada para pihak. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Rektor Senior Universitas Negeri Yogyakarta Bapak Profesor Dr. Sutrisno Wibowo MPD, PLT Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Bapak Profesor Dr. Margono M. Hum MA atas semua dukungan dan fasilitasnya. Ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada tim percepatan guru besar batch 2 Senat Fakultas Teknik dan Senat Universitas Negeri Yogyakarta dan dosen pendidikan teknik elektronika dan informatika atas semua dukungan dan kerjasamanya sehingga proses pengusulan guru besar ini berjalan lancar. Kemudian kelima, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada almarhum promotor saya, Profesor Dr. Johar MS, Profesor Dr. Suminto Asayuti, Profesor Dr. Insinyur Budi Raharjo, Insinyur Handoyo M. Eng, kemudian pembimbing skripsi saya Bapak Dr. Andus Slamet MPD yang telah dengan sabar membimbing disertasi, tesis, dan skripsi sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan dengan predikat cum laude. Terima kasih pula kami sampaikan kepada para senior kami yang ada di Fakultas Teknik dan di Prodi PTK, Profesor Sunarto, MSc MA PhD, Profesor Slamet PH, PhD, Profesor Parjono, PhD, Profesor Sukardi, PhD, Profesor Sugiono, Dr. Sugiono MPD, Profesor Sutarto PhD, Profesor Dr. Buri Triyono MPD, Profesor Dr. Suji Munaji, Profesor Dr. Thomas Sukardi, Profesor Heminato Sopian MPD, Wardan Suyanto EDD, Suarto EDD MSOE. Keenam, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru kami di SD Negeri Nagaspo Singaraja, SMP Negeri 2 Singaraja, STM Denpasar, dosen pendidikan teknik elektronika, kemudian dosen TP PPS UGM, dan dosen S3 PTK Pasca Sarjana UNJ atas semua bekal ilmunya. Kedelapan, saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar jurusan pendidikan teknik elektronika, terkhusus para sesepuh, Profesor Sunarto, Profesor Sarbiran, Dr. Andus Ahmad Paci, Dr. Andus Suparman, Dr. Andus Halim Sunawi, dan semua rekan-rekan yang ada di jurusan pendidikan teknik elektronika. Yang kesembilan, secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya, almarhum Bapak Imade Gilih dan Ibu Niloh Mrage, yang tidak henti-hentinya berdoa atas keselamatan dan kemajuan anak-anaknya. Almarhum Imade Gilih sampai batas akhir hidupnya telah bersemangat mendorong saya untuk meraih gelar guru besar. Kakak saya Luh Diatmi
dan Nyoman Ice, Made Rezeki dan Ketut Mangku Arta almarhum, Nyoman Yudani dan Gede Sudiase, adik saya Ketut Jana Yase SH, Ketut Ayu, Gede Karuna, Made Wari, Wayan Setanda Gotama, Ketut Sri, Made Manik, Nyoman Gede Utama, Ketut Sari Asih, Nyoman Suyase, Made Alit, Nyoman Prik dan saudari kecil hidup bersama-sama. Kemudian secara khusus juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada mertua kami, Bapak Dr. Andes Wayan Kertawirawan dan Ibu Nyoman Ratnadi almarhum beserta saudara ipar Putu Ayu Kusuma Wiratni, Daniel Baraki, Dr. Gigi Made Ayu Leli Suratri, MKes Insinyur Made Arimbawa, Dr. Iketut Ananda Wiratama SPOG, Georgian Lobo, Putu Ayu Anitri SPOG, Mars dengan Dr. Ana Agung Gede Marte SPOG, Made Juniarte Dwi Putro SE, Mars dan Niloh Witariani. Teristimewa saya ucapkan terima kasih kepada istri saya yang tercinta, Dr. Dewan Nyoman Ayu Anggreni Tisnawati, Ananda Putu Ayu Gopika Krisna Dewi, Nyoman Agus Kusuma Putra, Dr. Dewan Made Bagus Auri Pamataram dan Cucunda Putu Sandria Krisna Putra, dan anak buncit yang saya temukan Lili Maukaveli. Semoga semuanya bisa mengikuti acara pidato saya pada hari ini melalui fasilitas YouTube. Sekian, jahe ditusuk kayu, semoga UNY selalu rahayu. Terima kasih.